nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersuka cita pagi ini, amin. Saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh saling menyapa satu dengan lainnya, jangkau sebanyak-banyaknya, katakan selamat beribadah, selamat datang di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Mari kita awali ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berada di rumah Tuhan. Ini semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami kecap Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah dengan segenap hati kami boleh meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, tidak sama ketika kami datang. Kami pulang, kami membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus di tempat ini, bekerjalah Roh Kudus di hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mengerti hatimu, percaya
Mari saudara angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Mari kami minta Roh Kudus, urapan-Mu melawat setiap kami. Kau bertata di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pagi ini Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hati kami. Kau terus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, Kau bertata Tuhan dalam hati kami lebih lagi Tuhan. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, bekerjalah. Ini kami Tuhan, bertatalah Tuhan dalam hati kami. Roh Kudus hadir. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hati kami buka saat ini di hadapan Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, kami undang Roh Kudus bertata penuh dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Haleluya. Kami serukan nama-Mu, kami panggil nama-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus.
percaya Tuhan dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami yang sakit, kami sudah menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Pagi hari ini kami yang berbeban berat, Tuhan, kami sudah menerima kelepasan yang dari Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, yang layak kami tinggikan, yang kami muliakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
percaya Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Bergerak dalam hidup saya dan saudara. Percaya revival pasti terjadi, amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir hati dan pikiran,
Persiapkan persembahan saudara, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami mengucapkan juga selamat datang buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Saudara boleh terus mengikuti ibadah-ibadah kami, bahkan ada ibadah-ibadah tengah minggu yang sudah kita dengarkan tadi. Puji Tuhan, saat ini persiapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, kami perlu Roh Kudus untuk pegang tangan kami. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
yang kami perlukan untuk kami mengarungi hari-hari kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri Tuhan. Pegang tangan kami, pegang erat hidup kami Tuhan. Mengikuti jalan-Mu. Mari saya persilakan kita bangkit berdiri. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Satu nama yang selalu memberikan kami kemenangan. Satu nama yang tidak pernah kalah dalam hal apapun. Satu nama yang sudah mengalahkan maut. Satu nama yang bangkit dari antara orang mati dan memberikan keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus.
Dan kami bersyukur kami punya nama itu. Kami pegang nama itu. Dan kami bersyukur di dalam nama itu selalu ada perlindungan, selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita dan damai sejahtera serta masa depan yang baik. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang punya mata dan bisa melihat, punya telinga dan bisa mendengar, punya mulut dan bisa berbicara kepada setiap kami. Berbicara Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Hei, apa kabar Bapak Ibu? Ya gitu dong, bisa lebih baik dari itu. Apa kabar Bapak Ibu? Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak baru pulang liburan? Atau yang belum pergi liburan dan siap-siap mau pergi liburan? Baik, angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya beruntung, saya diberkati. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Baca bersama dengan saya dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. 1, 2, mulai. Belas. 18. 19. 20. Tuhan mau berdoa sekali lagi biar Tuhan berbicara kepada setiap kami dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior. Tuhan berbicara kepada setiap kami karena Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak Tuhan. Berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Kita baru saja membaca firman Tuhan yang bercerita tentang bagaimana ketika Rahel melahirkan anaknya yang paling terakhir. Rahel punya 2 anak dan dia begitu lama menikah tetapi tidak punya anak. Dan bagi orang zaman dulu menikah, bagi wanita zaman dulu menikah dan tidak punya anak itu merupakan sebuah aib. Nah, ketika Rahel sudah cukup tua, dia mengandung lagi. Dan dalam perjalanan mereka ke Efrata, tiba-tiba Rahel merasakan sakit bersalin yang sangat luar biasa. Dan akhirnya di tengah jalan Rahel melahirkan. Bidannya yang menemani dia, susternya yang menemani dia sudah lihat Rahel begitu susah payah untuk melahirkan. Sampai susternya bilang begini kepada Rahel, besarkan hatimu sedikit lagi, anakmu laki-laki loh. Zaman dulu kan belum ada USG dan lain sebagainya. Tapi si suster ini tahu bahwa anak yang mau lahir ini laki-laki. Dan akhirnya Rahel dengan kekuatan terakhir dia lahirkan anaknya. Begitu dia lahirkan anaknya, dia sudah sangat lemah. Terus kemudian dia lihati anaknya,
Dan kemudian dia kasih nama dia Ben-Oni. Kita tadi membaca Ben-Oni artinya adalah anak kedukaan. Dan ketika sudah lahir, sudah dikasih nama, kemudian Rahel meninggal. Ketika Rahel sudah meninggal, kemudian anaknya, bayinya itu dibawa ke bapaknya. Dibawalah ke Yakub. Dikasih tahu, Pak Yakub, ini anakmu baru lahir dan istrimu kasih nama anak kedukaan atau anak sial. Karena saking susahnya dia melahirkan sampai dikasih nama anak sial, anak kedukaan. Ketika Yakub dengar bahwa nama anaknya adalah anak kedukaan, Ben-Oni, anak sial, saat itu juga Yakub berkata, ganti namanya. Ganti jadi Benyamin, yang artinya adalah putra tangan kananku atau anak yang dikasihi. Bapak Ibu bayangkan, seandainya anak itu tidak diganti namanya, kemana-mana dia pergi, ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah besar, jangan heran hidupnya hanya pindah dari satu kesialan kepada kesialan yang lain. Dari satu masalah kepada masalah yang lain. Dari satu kedukaan kepada kedukaan yang lain. Bayangkan kalau dia kenalan sama orang. Halo bro, apa kabar? Siapa namamu? Oh, saya anak sial. Bapak Ibu bisa bayangkan kemana-mana dia pergi. Seandainya Yakub tidak mengganti namanya, maka kemanapun anak itu pergi, dia sekolah dipanggil, anak sial duduk paling depan. Ini kenapa matematikamu jelek ini? Oh, dasar anak sial. Ini kenapa IPAmu jelek? Oh, memang cocok, dia anak sial. Bapak Ibu bayangkan kemanapun dia pergi, dia akan kenalkan dirinya sebagai anak sial. Jangan heran hidupnya hanya penuh dan pindah dari satu kesialan kepada kesialan yang lain. Kenapa? Karena nama yang ditaruh di dalam hidupnya. Makanya begitu Yakub dengar, enggak bisa ini, ganti namanya. Apa-apaan namanya jadi anak sial, enggak. Ganti jadi putra kesayanganku. Ganti jadi anak yang diberkati Tuhan. Ganti jadi anak yang luar biasa. Ganti jadi anak yang sangat dicintai. Bapak Ibu berpikir nama itu hanya asal. No. Makanya di banyak budaya ketika ada anak yang sering sakit-sakitan, maka anaknya diganti namanya. Pernah dengar seperti itu kan? Nama Mulyono diganti jadi Joko. Anda tersenyum dan tertawa, yang tidak tertawa berarti Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kemana-mana kalau nama anak ini tidak diganti. Kemana-mana dia perkenalkan diri sebagai anak sial, anak soe, anak yang tidak beruntung, anak yang sakit-sakitan, anak yang cuma bisa bikin celaka, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita nyebut diri kita sebagai orang yang sial. Beberapa kali saya ketemu orang, terus saya tanya, gimana kabarmu hari ini? Sial sekali. Mungkin hari itu kita sedang mengalami musim yang kurang bagus. Tetapi tidak berarti hidupmu adalah hidup yang sial. Betul? Bisnis hari ini sedang jalan turun. Semua prediksi angka ekonomi hari ini kacau semua. Prediksi kita akan naik sekian persen, nggak terjadi. Yang terjadi PHK malah makin banyak. Tapi saya mau beritahu, tidak berarti Anda sedang mengalami kesialan. Tidak berarti hidup kita, negara kita ini sedang sial. Enggak. Musimnya mungkin sedang seperti itu. Tetapi percayalah, apa yang kita berikan, apa yang kita sebutkan untuk diri kita, itu yang akan jadi kenyataan. Itulah sebabnya ketika Yakub dengar namanya anakku apa? Anak kedukaan, anak sial. Nggak bisa, ganti namanya. Ganti namanya jadi Benyamin. Dan dari Benyamin
keluarlah keturunan-keturunan yang luar biasa. Salah satunya adalah Daud melahirkan keturunan yang lain yaitu Yesus dan seterusnya. Nama itu sebenarnya sama dengan brand, merek. Berapa banyak Bapak Ibu di sini mau beli mobil yang mereknya enggak pernah Anda dengar, tapi tiba-tiba ada yang jualan mobil itu harganya 150 juta. Mau beli? Nggak maulah. Tapi ketika merek itu disebutkan dan kita tahu mereknya, misalnya Toyota, Daihatsu, mobil Cina mungkin Wuling, sekarang BYD lagi naik daun. Nama ketika merek itu disebutkan, orang dengar itu orang tertarik. Kenapa? Karena nama itu penting. Katakan sama-sama, nama itu penting. Sekali lagi 2, 3. Nama itu penting. Makanya ibu-ibu kalau beli tas, apalagi kalau bisa beli yang branded, belinya yang mereknya Hermes, belinya yang merek-merek terkenal, Louis Vuitton. Makanya kenapa merek-merek itu banyak KW-nya. Dan itu yang bikin Donald Trump marah. Karena di Mangga 2 banyak KW. Kenapa? Karena merek itu menentukan. Merek itu satu image, satu gambar yang kita pikirkan tentang merek tersebut. Pertanyaannya sederhana, ketika nama Anda disebutkan, apa yang Anda pikir tentang diri Anda? Orang yang diberkati Tuhan atau cuma orang yang sakit-sakitan? Ketika nama Anda disebut, apa yang sedang Anda pikirkan tentang bisnismu? Bisnismu sedang turun atau bisnismu sedang diberkati Tuhan walaupun saat ini sedang tidak baik-baik saja? Ketika Anda menyebutkan nama anakmu, apa yang Anda pikirkan? Anak yang sial, yang cuma tahu bikin malu orang tua, yang tidak bisa diatur, yang tidak punya masa depan? Atau engkau sedang melihat bagaimana anak itu akan jadi anak yang luar biasa, yang diberkati Tuhan sekalipun saat ini melewati musim yang mungkin sedang tidak baik-baik saja? Kita seringkali dikasih label oleh dunia ini. Waktu sekolah, zaman kita sekolah, label itu selalu ada. Wah, dia si cantik, si ganteng, oh si hitam pekat. Saking gak bisa mengalahkan kopi sampai dikatakan hitam pekat. Dikasih label macam-macam. Si tinggi lah, si cebol. Betul ya? Kita di Indonesia bilang si cebol itu artinya orang yang tingginya kurang dari rata-rata, betul ya? Agak pendek. Tapi kalau Anda di Korea dipanggil cebol, Anda harus bangga. Kenapa? Karena di Korea yang namanya cebol itu artinya konglomerat. Jadi kalau ada yang bilang ini Anda cebol, tergantung Anda mikirnya saya orang pendek atau saya diberkati Tuhan, saya calon konglomerat. Betul? Tergantung. Tapi orang bisa kasih julukan macam-macam. Tergantung dari apa yang kita pikirkan. Tetapi nama itu penting sekali. Karena apa yang Anda sebutkan untuk diri Anda setiap hari, itu akan menentukan bagaimana hidupmu. Ketika engkau bangun pagi dan berkata, terima kasih Tuhan, hari ini saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Engkau akan lihat hidupmu hari itu akan penuh dengan berkat Tuhan. Tidak berarti semuanya akan mulus. Nah. Anda coba pagi-pagi. Kalau Anda bangun pagi dan Anda susah sekali tersenyum. Mulai bilang begini, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Saya jamin tidak ada orang yang bisa bilang ini. Saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Ada? Tidak ada. Ketika Anda mulai bilang saya kuat, saya sehat, tiba-tiba Anda sedang mulai tersenyum. Pernah merasakan itu? Saya setiap pagi merasakannya. Tidur kadang-kadang saya nggak cukup. Pulang meeting sudah malam, saya masih harus menyelesaikan banyak hal. Saya harus tidur malam, pagi saya sudah harus bangun. Dan saya mau beritahu bangun pagi kadang-kadang itu pergumulan untuk saya. Suruh senyum.
Tidur aja kurang suruh senyum. Tapi begitu saya mulai bilang, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Tiba-tiba saya mulai senyum otomatis. Coba mulai sama-sama katakan, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, 1, 2, 3. Coba ngomong sekali lagi sambil cemberut. 1, 2, 3. Nggak bisa kan? Betul ya? Jadi setiap pagi apa yang Anda sampaikan terhadap dirimu akan membuat harimu diberkati Tuhan. Atau engkau jalani hanya dengan satu kesialan kepada kesialan yang lain. Amin. Pak, tapi saya sakit Pak. Bangun saja susah sekali. Oke. Mungkin itu musim yang sedang kau lewati. Tapi apa yang kau sampaikan terhadap dirimu? Apakah yang kau sampaikan terhadap dirimu adalah saya adalah orang yang kuat. Memang musim hidup saya sedang mengalami penyakit. Tapi saya percaya saya dilahirkan sebagai orang yang sehat. Dan saya sedang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupku. Amin. Nama itu penting sekali. Satu hari ada satu orang lagi jalan di Thailand. Jalan di area pertokoan. Terus kemudian dia singgah di satu toko yang bisa bikin tato. Di toko itu dia lihat-lihat. Terus kemudian dia lihat ada satu tato dengan tulisan ini. Born to lose. Dilahirkan untuk kalah. Dilahirkan untuk gagal. Terus orang ini tanya kepada pemilik toko ini. Pak, adakah orang yang mau tato dirinya born to lose? Dilahirkan untuk kalah? Dia bilang apa? Banyak. Karena sebelum mereka tato dirinya, mereka sudah tato pikirannya lebih dulu. Sebelum mereka tato dirinya sebagai orang yang dilahirkan untuk kalah, mereka sudah tato pikirannya bahwa mereka memang dilahirkan untuk kalah. Saya mau beritahu, kita dilahirkan untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Engkau tidak dilahirkan untuk kalah, engkau dilahirkan untuk menang. Itulah sebabnya apa yang engkau jalani hari ini, mungkin itu adalah musim hidup yang sedang harus kau lewati, yang sedang harus engkau hadapi. Tapi itu bukan hidupmu. Itu bukan hidupmu. Kau tidak dilahirkan untuk gagal. Ketika Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, pergilah ke rumah Isai. Salah satu dari anaknya aku akan urapi dia jadi raja. Isai mengumpulkan semua anak-anaknya. Eliab, Abinadab dan lain sebagainya. Yang tinggi, besar, badan six pack bukan 6 month. Yang tinggi keren semua disuruh jalan di depannya Samuel. Tapi Tuhan berkata, bukan itu. Masih ada lagi anaknya. Anak terakhirnya Daud. Di mana Daud saat itu? Lagi jaga toko. Tokonya adalah kambing domba. Disuruh jaga kambing domba, disuruh pergi ke ladang. Jangan kau ikut-ikut di sini, kau anak kecil, kau anak kacuping. Kau bukan siapa-siapa, masih kecil. Orang bisa menyebut Anda sebagai orang kecil. Orang bisa menyebut Anda sebagai orang yang tidak berarti. Tetapi apa yang manusia lihat berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Amin. Yang keluar anak-anaknya Isai. Tinggi, besar, ganteng. Tuhan bilang bukan mereka. Kenapa Daud tidak dipanggil sama bapaknya? Kenapa Daud, saya mau beritahu. Tuhan sudah menyampaikan lewat Samuel bahwa dia mau melakukan KKR malam itu. Dan dia minta semua anak-anaknya Isai itu mempersiapkan diri. Berarti Isai sudah kasih tahu semua anak-anaknya. Kalian, kita mau ada KKR malam ini. Kita mau mempersembahkan korban malam ini. Semua kalian harus mandi, pakai pakaian terbaik, pakai parfum terbaik. Jangan bikin malu bapak.
pakai semua yang terbaik yang kalian punya. Satu-satunya anak yang tidak diberitahu siapa? Daud. Kenapa? Orang tidak berpikir bahwa dia cocok jadi raja. Tapi ternyata yang tidak dipanggil itu yang Tuhan cari. Ternyata yang tidak dipikirkan itu yang Tuhan cari. Ternyata yang orang anggap masih anak-anak itu yang Tuhan cari. Ternyata yang orang pikir itu bukan siapa-siapa, itu yang Tuhan cari. Anda hari ini berpikir Anda bukan siapa-siapa? Hey, Tuhan sedang mencari Anda. Amin. Tiap hari Tuhan mencari engkau. Tiap pagi ketika engkau buka mata, Tuhan mencari dirimu. Tinggal apa yang kau sampaikan kepada dirimu, itu yang penting. Saya menulis ini, jangan izinkan perkataan orang lain menghancurkan hidup dan masa depanmu. Sekali lagi, jangan izinkan perkataan orang lain menghancurkan hidup dan masa depanmu. Mungkin hari ini kau sedang mengalami badai kehidupan, tapi jangan izinkan perkataan orang menghancurkan hidupmu. Badai boleh engkau lewati, tetapi itu bukan akhir dari segala sesuatu. Jangan izinkan perkataan orang menghancurkan hidup saudara. Kau mungkin sedang berjuang dengan pernikahanmu. Kau sedang berjuang dengan masa depanmu. Kau sedang berjuang dengan keuanganmu. Kau sedang berjuang dengan cicilanmu. Kau sedang berjuang dengan penyakitmu. Dan lain sebagainya. Tapi jangan izinkan perkataan orang menghancurkan hidupmu. Satu hari ada satu orang chat saya. Biasa fans. Bukan anak Tuhan. Ngechat saya. Karena saya pernah punya satu project survei dan saya butuh begitu banyak orang karena harus survei saya lupa 3.000 responden waktu itu untuk satu mall yang mau dibangun. Akhirnya salah satu orang yang melamar adalah si anak itu. Oke, project berjalan dan anak ini wanita. Dia adalah orang yang paling banyak menghasilkan data survei karena kami bayar survei per orang. Per responden, dia adalah orang yang paling banyak bisa memberikan data responden yang paling banyak. Kemudian singkat cerita, saya pegang satu perusahaan properti dan kemudian saya buka lowongan kerja untuk jadi marketing. Salah satu orang yang mendaftar adalah anak itu. Oke, beberapa orang mendaftar, salah satunya dia kerja. Dan dia kerja sampai hari ini. Singkat cerita, saya sudah tidak pegang lagi perusahaan itu, sudah jalan berapa tahun, saya udah lost contact. Tiba-tiba satu hari, saya lagi belanja, pulang dari meeting, saya butuh beli buah, saya singgah di satu supermarket. Saya lihat dia, saya tidak terlalu kenal karena sudah cukup panjang waktu, sudah lama, saya tidak terlalu kenal dia. Dia yang sapa saya, Pak Andrew apa kabar? Oh ya, kamu siapa ya? Oh saya Ica Pak, oh apa kabar Ica? Dan saya ingat, oke, Ica yang dulu pernah jadi tim saya untuk survei dan kemudian dia yang kerja di properti. Singkat cerita dia minta waktu untuk ketemuan. Oke, nanti kita cari waktu ya, kita ketemuan. Oke. Saya cari waktu kurang lebih sekitar 1 bulan setelah itu baru saya ada waktu. Kita janjian makan siang. Di makan siang itu dia cerita hidupnya hancur dan lain sebagainya. Suami yang dia damba-dambakan, selingkuh, bla bla bla. Seperti drama pada umumnya. Tapi saya cuma bilang begini. Hidupmu tidak ditentukan oleh suamimu. Suamimu bisa selingkuh, tetapi pilihannya 2. Dia bisa hancurkan masa depanmu, atau kau berkata, suamiku mau selingkuh, terserah itu urusan dia. Saya pegang masa depanku dan saya jalan bersama dengan 2 anakku. Sejak hari itu, dia mulai bangkit lagi. Dia masih kerja di properti yang dulu dia bisa closing lebih banyak dari yang lain. Punya masalah,
mamanya meninggal, dia terlilit hutang dan lain sebagainya. Tiba-tiba satu-satu mulai bisa dia bayar kembali. Jaminan rumahnya yang mau disita bank, dia bisa tebus kembali. Beberapa hari yang lalu dia cuma bilang, Pak terima kasih Pak. Saya ketemu Bapak ngobrol cuma sekitar 1,5 jam makan siang. Itu mengubah hidup saya. Kenapa? Sekali lagi, saya beritahu dia prinsip ini. Jangan izinkan perkataan orang lain menghancurkan hidup dan masa depanmu. Terlalu sering ketika orang mulai kasih julukan kita, kata-kata kita, gayaan Haji. Apa Haji? Coba kau lihat, kau sama iparmu. Iparmu sudah bisa kasih mama jalan-jalan. Kita mulai merasa, iya ya, kayaknya memang saya orang yang sial. Kayaknya saya orang yang terkutuk. Kayaknya saya orang yang tidak bisa bikin apa-apa. Kalau itu terus yang kau sampaikan kepada dirimu setiap hari, jangan heran yang menghancurkan dirimu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Saya menulis ini, kita tidak bisa menghentikan perkataan negatif orang lain. Tetapi masalahnya bukan apa yang orang ucapkan, tetapi apa jawaban kita. Sekali lagi ya. Kita tidak bisa menghentikan perkataan negatif orang lain. Tetapi masalahnya bukan apa yang orang ucapkan, tetapi apa jawaban kita. Orang bisa menyebut kita sebagai orang penyakitan. Orang bisa menyebut kita sebagai tukang ngutang. Orang bisa menyebut kita sebagai orang yang tidak bisa atur keluarga. Orang bisa menyebut kita sebagai orang yang hancur. Terserah. Tapi apa jawaban kita terhadap perkataan orang itu? Itu yang akan menentukan hidupmu. Kalau orang berkata, ini orang tidak ada gunanya. Ini anak tidak berguna, ini orang sial. Dan engkau mengatakan, iya saya orang sial. Maka jadilah seperti apa yang engkau katakan. Tetapi ketika orang berkata, ini orang sial. Tidak bisa jadi apa-apa, ini orang penyakitan terus. Tapi kau berkata, saya tahu itu perjuangan saya. Tapi saya percaya saya tidak dilahirkan sebagai anak yang sial. Saya bukan Ben-Oni, tapi saya adalah Benyamin. Saya adalah anak yang dikasihi. Maka apa yang kau ucapkan terhadap dirimu, itu yang akan terjadi. Itulah sebabnya ketika Ben-Oni dibawa ke ayahnya, ayahnya bilang gak bisa. Ganti dia, namanya jadi Benyamin. Bahasa kerennya sekarang Beni. Ada yang nama Beni sini? Om Beni, mana Om Beni? Bro Beni. Hei, Beni itu berasal dari kata Benyamin. Artinya anak yang dikasihi. Putra dari tangan kananku. Amin. Jadi masalahnya bukan apa yang orang ucapkan. Tetapi apa jawaban kita terhadap hal tersebut. Kalau engkau berkata, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya adalah orang yang penuh percaya diri karena Tuhan yang menolong saya melewati berbagai macam masalah yang saya sedang hadapi. Maka engkau akan lihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kadang-kadang kita berpikir yang namanya mujizat Tuhan itu tunggu sesuatu hal yang besar. Nah. Setiap hari saya mengalami mujizat Tuhan. Kadang-kadang saya gak mikir bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Jalan tiba-tiba orang potong. Terus tiba-tiba saya cuma ngomong darah Yesus. Gak jadi tabrakan. Mungkin karena terlalu seringnya kita kena seperti itu. Kita anggap itu bukan mujizat. Well, saya mau beritahu itu mujizat Tuhan. Amin. Hari ini kita masih bisa bernafas. Siapa yang masih bernafas tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Coba lihat kiri kanannya. Yang angkat tangan itu berarti mayat hidup. Yang masih bisa bernafas itu mujizat Tuhan. Karena jantungmu masih berfungsi normal. Amin. Paru-parumu masih berfungsi normal. Amin.
Iya Pak, tapi paru-paru saya ini masih begini, masih begitu, jantung saya begini. Oke, itu musim yang kau harus lewati. Tapi mujizat Tuhan sedang terjadi setiap hari. Amin. Saya menulis ini di Instagram saya. Hal yang paling menghancurkan adalah berbicara hal negatif kepada diri sendiri. Orang lain boleh berbicara hal negatif kepada kita. Tetapi kalau kita tidak nanggapi, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita berbicara hal negatif kepada diri kita sendiri, that's the problem. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ketika engkau sedang berjuang, apa yang kau sampaikan kepada dirimu sendiri? Itu masalahnya. Dan saya menulis ini, jangan buang energimu untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuanmu. Sekali lagi, jangan buang energimu untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuanmu. Kok bisa sakit hari ini? Oke. Sejak 2 tahun yang lalu, saya terpaksa harus periksa HbA1c dan HbA1c saya cukup tinggi. Dan dokter saya mengatakan, sudah tidak bisa cuma minum obat, harus insulin. Oke, saya pakai insulin sudah kurang lebih 2 tahun. Dan setiap jam 7 pagi saya harus nyuntik. Saya minum obat pagi sama malam. Pagi jam 7 dan malam sebelum saya tidur. Saya memberitahu, nyuntik insulin setiap hari bukan hal yang menyenangkan. Saya untuk bisa nyuntik insulin saya harus pasang alarm. Untuk mengingatkan diri saya setiap hari. Tapi saudara tahu apa yang saya tulis di alarm saya setiap jam 7 pagi? Saya tulisnya bukan waktu nyuntik insulin. Saya nulisnya apa? Waktu Tuhan menolong saya. Jadi setiap jam 7 pagi alarm saya bunyi untuk saya nyuntik insulin. Saya lihat, oh iya waktu Tuhan menolong saya. Suntik, cret. HbA1c saya sudah mulai baik, sudah jauh lebih baik. Sudah tinggal 1 langkah lagi selesai. Saya harus melewati musim itu. Saya belum selesai. Tetapi apa dan bagaimana cara saya menghadapinya, itu yang membuat mujizat terjadi atau mujizat pergi. Ketika anak itu lahir dalam kesulitan, itu adalah satu musim yang harus dilewati. Tetapi memberikan nama kepada anak itu adalah masalah seumur hidup. Nah pertanyaannya sederhana. Apa yang kau alami hari ini? Apakah kau sedang melihat itu jadi masalah seumur hidupmu? Atau engkau melihat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat kepada engkau? Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang butuh mujizat Tuhan? Tolong angkat tangan. Tahukah Bapak Ibu bahwa untuk bisa Tuhan kasih satu mujizat, Tuhan harus mengizinkan Anda melewati sebuah masalah dulu. Betul ya? Betul? Setuju dengan saya? Kalau Anda tidak punya masalah, maka Tuhan tidak punya cara untuk memberikan mujizat. Kalau kita berdoa supaya ada mujizat, berarti kita harus mengizinkan Tuhan, mengizinkan kita melewati masalah. Jadi kalau ada masalah, berarti itu adalah cara Tuhan memberikan mujizat. Jangan lihat masalahmu hanya sebagai masalah. Lihatlah masalahmu sebagai cara Tuhan membuat mujizat yang baru setiap hari. Amin. Apa yang kau sampaikan kepada dirimu? Saya tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ngecek di MTix. MTix itu aplikasi dari semua bioskop-bioskop XX1 yang ada di seluruh Indonesia. Dan hanya dari 1 minggu itu saja, Anda tahu film yang ada di seluruh bioskop-bioskop XX1 seluruh Indonesia, judul filmnya keren-keren. Singsot, Jabang Mayit, Desa Mati, Setan Botak, Demangkih, Arwah Sinden, Iblis dalam Kandungan, Jagal Teluh, Pernikahan Arwah, Misteri Rumah Darah, Anak Kunti, Petaka Gunung Gede. Jangan heran, semua orang yang nonton itu dia sudah kayak setan. Bersyukurlah
kita di sini adalah malaikat. Kok saya bilang malaikat semua orang diam? Jangan-jangan yang duduk sebelahmu itu setannya ya? Kayaknya. Hei, hati-hati dengan apa yang kau tonton. Jangan heran Indonesia banyak setannya. Kenapa? Indonesia, orang-orang Indonesia hobi nonton setan. Dan saudara tahu, ada influencer yang bicara tentang setan. Tapi perspektifnya berbeda. Followernya jutaan. Kenapa? Orang Indonesia suka dengan setan-setan. Karena mereka mirip setan. Tapi untunglah orang yang duduk di sampingmu adalah malaikat. Coba lihat sebelahnya dan bilang kau malaikat. Ada yang mau bilang gini sama istrinya, enggak jadi ah. Kayaknya istrinya setannya atau suaminya yang jadi setannya. Satu hari ada seorang anak namanya Arman. Sejak kecil dia selalu dikasih tahu di guru BP-nya, guru pembimbingnya, kamu itu anak yang standar. Otakmu tuh biasa-biasa. Jadi nanti kalau kau besar, kau cari kerjaan yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu bermimpi untuk jadi orang hebat karena kau itu orang biasa. Setelah dia lulus sekolah, dia mulai kerja di pabrik. Dia diterima kerja di pabrik dan dia kerja jadi buruh di pabrik itu selama beberapa tahun. Kerja kurang lebih sekitar 10 tahunan, akhirnya pabrik itu harus tutup. Waktu tutup dia bingung dia mau kerja apa, akhirnya dia pindah kota. Dia pindah kota, dia coba apply lagi, dia coba masukkan lagi surat lamarannya ke berbagai macam perusahaan. Akhirnya ada satu perusahaan yang panggil dia. Dia dapat panggilan untuk interview kerja. Waktu di interview, manajemen di perusahaan itu berkata, orang ini cocok untuk bekerja di tempat kita. Dia apply sebagai buruh juga. Kemudian karena di perusahaan itu syarat untuk masuk kerja setelah lulus interview adalah harus tes IQ, psikotes dan lain sebagainya. Maka dia diwajibkan untuk tes psikotes. 3 hari sejak hasil dikeluarkan, para manajemen baca, loh orang ini adalah orang yang punya IQ luar biasa tingginya loh. Kenapa dia cuma mau jadi buruh ya? Padahal dia ini IQ-nya tinggi sekali. Akhirnya orang ini dipanggil, Arman dipanggil. Arman, kamu itu punya IQ tinggi sekali. Kenapa kamu cuma melamar jadi buruh? Arman bilang ini, wah saya enggak pernah tahu bahwa saya punya IQ itu tinggi. Karena dari dulu sejak saya sekolah, saya diberitahu oleh guru BP saya bahwa saya adalah anak standar. Dan dari dulu saya diberitahu enggak usah mimpi jadi orang hebat karena levelmu hanya level buruh saja. Dan karena itu saya berpikir ya sampai selama-lamanya saya akan jadi buruh. Tapi Anda tahu, Bapak Ibu tahu, sejak hari itu dia tahu bahwa ternyata dia punya IQ sangat tinggi. Terjadi terobosan besar. Manajemen di perusahaan itu juga menolong dia untuk tidak jadi buruh. Mulai dimasukkan sebagai admin, dimasukkan sebagai data analis. Dia mulai kuliah lagi dan lain sebagainya. Hari ini dia jadi salah satu orang top management di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dia mulai mengganti namanya yang dulu standar menjadi orang yang pandai. Nama apa yang kau pakai dalam dirimu setiap hari? Saya tidak tahu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, satu hari kau akan punya anak. Dan ketika Tuhan memberitahu itu, Abraham tidak dalam kondisi lagi muda, fit, enggak, angkong-angkong. Sudah angkong-angkong, opa-opa, jalan sudah susah, dengkul semua sudah bunyi. Naik tangga sudah ngos-ngosan, disuruh punya anak.
Tuhan bilang mau punya anak. Mana mungkin? Tapi kalau Tuhan bilang, walaupun manusia bilang mana mungkin, jawabannya adalah mungkin saja. Amin. Untuk bisa membuat Abraham percaya atas janji Tuhan, Tuhan terpaksa mengganti nama Abraham dari Abram menjadi Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 5, di sana dikatakan, selain itu firman Allah, aku akan mengganti namamu, engkau bukan lagi Abram, artinya bapak yang dijunjung tinggi, melainkan Abraham, artinya bapak bangsa-bangsa. Karena demikianlah akan terjadi atasmu kelak, akulah yang telah menetapkannya. Saya mau beritahu, untuk bisa membuat Abram percaya, Tuhan terpaksa ganti namanya. Betapa penting nama itu sampai Tuhan harus ganti namanya Abram jadi Abraham. Saya tidak berkata Anda harus mengganti nama Anda, ganti akte kelahiranmu. Enggak, terserah kalau Anda mau ganti. Tapi saya mau beritahu, apa yang kau sampaikan untuk dirimu itu penting. Sejak Tuhan sampaikan Abram, namamu ganti jadi Abraham, yang artinya bapak bangsa-bangsa. Anda bayangkan, dia ketemu orang, hei opa Abraham, opanya banyak bangsa, anakmu mana? Patotoai orang Makassar bilang. Tapi dia tetap ucapkan, dia tetap ucapkan, dia tetap ucapkan. Sampai janji Tuhan itu jadi kenyataan. Dia tidak berhenti hanya gara-gara orang ngomong, hi, opa, angkung, bakaca jo. Mau jadi bapak bangsa-bangsa, anak sajanya ada kuat. Tapi dia tetap ketemu orang, dia bilang, saya bapak bangsa-bangsa. Hari ini Anda sakit, ketemu orang, ketika orang tanya, tante apa kabar? Aduh, so tua kita. Atau tante masih kuat karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Tante, saya dengar tante kena kanker. Yes, tapi Tuhan menyembuhkan saya. Bagaimana bisnismu bro? Saya dengar beberapa rukomu mau dilelang. Ya, memang saat ini sedang masuk proses lelang. Tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang akan menolong saya dan mengembalikan semua yang hilang kembali kepada saya. Tuhan sampai perlu mengubah namanya Abram menjadi Abraham. Bahkan Sarai diganti namanya menjadi Sarah, ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham mengenai Sarai, istrimu itu namanya bukan lagi Sarai, melainkan Sarah, artinya putri raja. Sudah bayangkan, Sarai jalan di pasar pagi-pagi, mau beli kangkung, beli bawang. Tante Sarai, bukan, Sarah. Hah? Putri raja, ngaca. Yang mana lagi mau ditarik, Oma? Yang mana lagi, Amma? Semua sudah ditarik, semua sudah peot. Tapi dia berkata tidak, saya putri raja. Putri raja anaknya mana? Tuhan yang akan memberikan. Kemana-mana dia pergi, dia berkata, saya putri raja. Dia lihat di depan cermin, dari nenek tua, amma-amma yang semua sudah keriput. Dia lihat dirinya menjadi putri raja yang cantik dan akan punya anak. Tuhan sampai butuh ganti nama itu. Itulah sebabnya saya menulis ini di Instagram saya. Pikiranmu adalah magnet. Jika kamu memikirkan berkat, maka kamu menarik berkat. Jika kamu memikirkan masalah, kamu menarik masalah. Kalau setiap hari kita bangun tidur dan berkata, aduh, anakku bagaimana Tuhan? Istriku bagaimana? Suamiku bagaimana? Maka itu yang kau tarik.
Aduh Tuhan, istriku mau sakit lagi kayaknya. Berapa banyak saudara yang pernah mulai hacing-hacing, mulai agak meler, terus bilang, ay mati nih, saya mau flu ini. Dan tiba-tiba Anda flu beneran. Pernah merasa seperti itu? Kenapa? Itu yang Anda tarik. Itu yang Anda tarik. Berapa banyak Anda begitu agak meler sedikit, nomor satu yang dipikirkan adalah obat. Semua obat tiba-tiba mulai dari Paramex sampai obat tidur, semua dipikirkan. Itu yang kau tarik. Itu yang kau tarik. Tidak berarti kau tidak harus memikirkan obat, boleh saja. Tetapi kalau begitu baru meler sedikit, yang kau pikir, aduh saya sakit ini, saya sakit. Sakit beneran. Sakit beneran. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Tetapi janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang, katakan sama-sama, menang. Sekali lagi 2, 3. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah sebabnya di Instagram saya menulis ini. Kalimat yang bisa mengubah hidup. Saya pasti bisa kalau saya coba. Hari ini penuh peluang baru. Saya pantas untuk sukses. Saya fokus pada solusi, bukan masalah. Saya bersyukur atas hal-hal baik hari ini. Amin. Apa yang kau syukuri hari-hari ini? Penyakitmu? Atau cara Tuhan untuk menunjukkan mujizat? Apa yang sedang kau syukuri hari-hari ini? Anakmu yang bermasalah atau cara Tuhan membuat anakmu melihat mujizat Tuhan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya bertemu dengan banyak orang, beberapa teman saya. Ada satu yang terakhir. Saya kenal dia sudah cukup lama. Non-Kristen, Muslim. Beberapa kali saya di sebuah acara dia yang MC dan lain sebagainya. Kakak sepupunya pernah kerja dengan saya. Dan terakhir ketika saya lagi butuh mobil beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saya ingat dia. Saya udah lost contact, saya gak tahu nomor handphonenya. Saya tanya kakak sepupunya juga gak tahu. Dia sudah ganti nomor berapa kali. Karena mereka sudah jarang bertemu. Tiba-tiba. Saya gak tahu itu berkat Google atau berkat Tuhan. Tapi saya percaya itu berkat Tuhan. Dia chat saya di DM saya di Instagram. Kak, apa kabar? Ini Ical. Saya tahu dia kerja di sebuah perusahaan otomotif. Singkat cerita, ngobrol, saya beli mobil dari dia. Cukup panjang, kurang lebih mobil saya udah 3 tahunan. 3 tahun yang lalu berarti saya terakhir ketemu dia. Beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Dia sering chat saya. Kak, saya kok rasa galau hidupku. Kak, saya masalah di pekerjaan dan lain sebagainya. Saya tahu dia bukan anak Tuhan. Yang saya cuma bilang begini, saya gak tahu apa masalahmu, cuman gini, kau coba dengarkan lagu-lagu rohani. Saya kirimkan dia lagu-lagu rohani, saya pilihkan beberapa, saya forward ke dia dari YouTube, udah, itu aja. Beberapa minggu kemudian, dia tanya saya gini, Kak,
kira-kira kalau saya masuk di agamanya kakak bagaimana? Saya bilang, ya enggak ada masalah. Tapi apa dasarmu? Enggak tahu, saya rasa kalau saya dengar lagu-lagu rohani saya tenang sekali. Singkat cerita, karena saya nggak punya waktu untuk ketemu dia dan lain sebagainya, saya agak lost contact. Dia ternyata pergi ke temennya yang dulu masa kuliah. Dia tahu temennya ini cukup religius. Dia pergi ke kota itu beberapa hari, ngobrol sama dia, diajak pergi gereja. Oke, saya nggak tahu. Singkat cerita, setelah beberapa kali dia gereja, dia chat saya lagi, Kak, saya sudah ke gereja beberapa kali. Oh ya? Akhirnya saya ajak dia ke gereja Petra di Makassar. Saya kasih kenal dengan beberapa orang teman-teman kliknya, karena saya nggak punya waktu untuk punya hubungan dengan dia terlalu dekat. Teman-teman kliknya yang ngobrol sama dia, ajak dia ke gereja dan lain sebagainya. Singkat cerita dia udah dibaptis. Dia punya tante, karena dia waktu kuliah dia sempat tinggal di tantenya. Tantenya hari ini lagi punya masalah, punya sakit, punya suami selingkuh, tinggalkan hutang juga dan lain sebagainya. Tantenya lagi bete sekali, nggak bisa mikir, sudah kayak stres, mau gila, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Bisa-bisanya dia ketemu lagi sama si tante itu. Dan dia mulai cerita, tante, kayaknya ada yang bisa bikin tante tenang. Dia bagilah lagu-lagu rohani yang saya pernah kirimkan. Anda tahu hari ini di Makassar pertama kali dia dan tantenya pergi ke gereja. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia dibaptis kurang lebih 2 bulan yang lalu. Teman saya isi Ical itu hari ini dia bawa tantenya. Dan dia bilang, Kak, saya percaya akan ada banyak orang lagi yang akan saya bawa kepada Tuhan melalui hidupku. Hidupnya belum baik-baik saja. Masih proses. Tapi dia lewati setiap hari. Dia lihat mujizat Tuhan. Dan dia lihat hidupnya berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Come on, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Siapa Anda? Anda jawab sama-sama. Lebih dari pemenang. Siapa Anda? Lebih dari Siapa Anda? lebih dari
Katakan, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Berikan tepuk tangan dan paling meriah buat Yesus Tuhan. Tundukkan kepala, saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang membutuhkan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus engkau sedang melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Tuhan, mau berdoa. Hamba-Mu tahu bahwa Engkau menjadikan kami menjadi orang-orang bukan saja pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Hamba berdoa setiap anak Tuhan yang sedang melewati musim hidup, baik itu sedang mengalami penyakit, mengalami masalah dalam keluarga, mengalami masalah dalam pernikahan, mengalami masalah dengan anak, istri, suami, orang tua, mengalami masalah dengan bisnis, pekerjaan, keuangan, masa depan, dan lain sebagainya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, hari ini kami tahu bahwa kami harus mengganti nama kami, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kami melihat diri kami sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang selalu bisa membawa berkat buat banyak orang, selalu punya dampak positif buat orang lain. Hamba berdoa setiap anak Tuhan hari ini yang sedang membutuhkan Tuhan, yang sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Kiranya mujizat Tuhan turun atas setiap anak Tuhan. Terima mujizat Tuhan di dalam nama Yesus dan jadilah sesuai kehendak Tuhan. Hamba berdoa setiap hari kami bisa melihat mujizat Allah, melihat mujizat Tuhan, mujizat keuangan, mujizat kesehatan, mujizat keluarga, mujizat apapun yang kami butuhkan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Ibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sudah menjadi lebih dari pemenang. Pakai umat-Mu menjadi dampak bagi kota Palu. Agar kami dapat menjadi garam dan terang untuk kemuliaan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerja kau usahakan, Engkau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.